Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Tiada henti-hentinya terus kita mensyukuri nikmat Allah. Tak terhingga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling tinggi, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pejuang dalam bidang pendidikan, yang itu insya Allah pahala terus mengalir, karena man da'a ila khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Karena barang siapa yang mengajak, memberikan pengetahuan kepada anak yang itu nantinya menjadi anak yang baik, yang saleh, falahu mislu ajri fa'ilihi, dia akan mendapatkan pahala seperti yang dia dapatkan. Maka bagaimana kita bisa menikmati kenikmatan ini dengan senikmat-nikmatnya, dalam arti bagaimana kita serius dalam pendidikan anak-anak kita yang kelak kita harapkan jadi anak yang saleh-salihah, yang itu insya Allah akan terus mengirim kita ketika kita sudah tiada di dunia ini. Itulah yang juga ditekankan oleh Rasulullah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang itu tidak putus nanti mengirim pahalanya kepada kita. Para ustadz dan ustazah, karyawan-karyawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah, saling mengingatkanlah, tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr, saling menasihati, mengingatkan agar supaya kita terus bangkit, semangat dalam berjuang, semangat dalam mengajar, semangat dalam bekerja dan seterusnya. Para ustadz, ustazah, karyawati, panca jangka, panca jiwa, 5 tertib menjadi acuan kita semua agar supaya kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Ada visi, ada misi, yang itu semuanya untuk kita jadikan target supaya kita dalam hidup, dalam kinerja itu tertata dan lebih baik. Para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, panca jangka kita, panca jangka 1. Pendidikan dan pengajaran. Bagaimana pendidikan dan pengajaran ini terus menjadi panca jiwa yang kedua. Panca jiwa 1, keikhlasan. 2, keunggulan. Nah, para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa unggul, kita bisa terus berkualitas, pendidikan kita, sekolahan kita, pondok kita akan terus lebih berkualitas, unggul. Karena apa? Karena kualitas pendidikan dan pengajaran terus bertambah. Sudah barang tentu kualitas ruhi yang ini lebih diutamakan. Bagaimana kita terus melakukan penambahan, bagaimana kita terus melakukan perbaikan. Karena faqidus syai' la yu'tihi, karena orang yang enggak punya tidak akan bisa memberi. Kalau kita semakin banyak apa yang kita punyai dari ilmu, cara mengajar, ya, cara memberikan pendidikan kepada anak, ya, itu
satu khazanah, satu hal yang sangat kita perlukan, karena tidak bisa kita memberikan kalau kita tidak punya apa-apa. Itu kaidahnya. Jadi bagaimana pendidikan, pengajaran terus lebih berkualitas akan menjadikan unggul ya sekolahan kita. Yang kedua, kaderisasi yang terus kita upayakan, dan sudah barang tentu siapa yang akan meneruskan jariah kita, yang akan meneruskan pondok kita, sudah barang tentu kaderisasi itu terus kita lakukan. Ya, kita sekolahkan, kita motivasi ya. Ya, ini sangat perlu ya, sangat dibutuhkan, karena waliyakhsal ladzina law taraku. Nah, ini kita diperintahkan untuk khawatir kalau nanti generasi yang akan datang itu lemah, dhi'afan dhaif, jadi lemah ya. Nah, ini yang harus dipikirkan, kaderisasi anak-anak kita ya, siapapun di situ terus kita lakukan pengkaderan ya. Yang ketiga, ini khazanatullah yang sudah barang tentu terus kita kembangkan, karena semua apa yang di pondok badan usaha itu kembali untuk pondok, bukan untuk person, bukan untuk pribadi, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk pondok, membesarkan pondok. Pondok itu perlu dibantu, pondok itu perlu terus disengkuyung ya. Nah, inilah yang harus kita fokuskan. Maka saya terus memutabaai, terus menanyakan ya, bagaimana badan usaha terus berkembang dan terus besar, itu manfaatnya dan kontribusinya untuk pondok. Sudah berapa tanah yang sudah bisa dibebaskan oleh khazanatullah itu, aset-aset ya, kontribusinya sudah kelihatan itu. Inilah ya, sudah tanah ini, barat ini ya, ini juga dari PEP, UKP, PIP. Ada yang baru ini, ada yang dipatok juga PIP. Artinya inilah ustadz-ustadzah ya, manfaat dari penghasilan badan usaha. Ini yang disebut khazanatullah ini kita. Setelah nanti terus berkembang, bertambah, menambah badan usaha. Untuk siapa? Untuk pondok, bukan untuk siapa-siapa. Pondok perlu kita besarkan untuk membesarkan diri kita dunia akhiratnya. Ya, ini khazanatullah. Sedikit mungkin ingin saya menyampaikan, kalau ustadz-ustadzah dulu awal-awal kita mendirikan, ketika sudah sakaratul maut, kita terus mendirikan SD, TK, SD. Ya, SD baru berapa tahun itu sudah mulai berkembang. Nah, kebetulan belum ada yang menangani catering. Nah, ini saksi hidupnya itu Ustazah Mariati masih ada. Ya. Saya sendiri menangani catering, dan itu ya untuk terus terang penghasilan saya. Tapi ketika berkembang, mulai kelas 3 SD, kelas 4 SD, saya serahkan semua aset, alat-alat. Sekarang yang nangani pondok, yang nangani PIP. Nah, itu alhamdulillah
Setelah itu luar biasa perkembangannya. Nah, itu dari PIP dimulai. Ya, sejarahnya begitu. PIP dimulai. Kemudian mendirikan kantin, minimarket, ya. Ya, terus berkembang dan berkembang. Itu untuk pondok, untuk membesarkan pondok, bukan untuk membesarkan kiainya, pimpinannya. Tidak, ya, tidak ada bagi hasil, tidak sama sekali. Boleh dicek, ya, dan ditanyakan, sama sekali. Ini ya para ustadz dan ustazah, bahwa khazanatullah itu nanti akan menyangga apa? Iya, pilar pancajangka yang keempat, yaitu sarpras, sarana prasarana. Ya, pergedungan, perluasan tanah, ya, dan seterusnya. Alhamdulillah para ustadz dan ustazah, 2005 kita menambah Baitul Salam 2. Ya, ketika SD berdiri di Sengkuyung TK, ketika SMP berdiri di Sengkuyung oleh SD, ketika SMA berdiri di Sengkuyung oleh SMP, dan begitu seterusnya. Itulah wadah kita, itulah pondok. Apa yang terjadi kalau SMP sendiri, SD sendiri, TK sendiri, dan seterusnya? Apa yang terjadi? Sulit, kita akan mengembangkannya itu sangat sulit. Ya, makanya disinilah adanya PIP, adanya unit-unit sekolahan itu untuk mengembangkan terus, menambah terus. Nah, begitu. Ya. Alhamdulillah terus berkembang sehingga awal-awal disubsidi, cangkringan itu disubsidi bertahun-tahun. Bertahun-tahun bisa membebaskan tanah 6.000 meter dengan, itu aja sejarahnya sendiri, unik itu. Ya, bisa kita bebaskan. Nah, itu kemudian gedung-gedung terus bertambah. Itu semuanya saling subsidi silang untuk membesarkan itu. Ya, makanya para ustadz dan ustazah, setidak-tidaknya kita tahu, kita mengerti itu semuanya. Ternyata al-ittihadu asasun najah. Jadi persatuan dan penyatuan itu asas daripada keberhasilan. Para ustadz dan ustazah, karyan-karyawati, ya, sekedar info ini saya sampaikan supaya antum semuanya, ustadz ustazah semuanya, terus nyengkuyung dengan doa setidak-tidaknya. Ini insya Allah, ya, ini ada Dewan Masyayikh yang sudah ke TKP, ya, Dewan Masyayikh yang sudah ngecek, ya, kita insya Allah akan mendirikan Baitul Salam 3 di Blitar. Alhamdulillah, ya, sudah kita persiapkan wakaf di sana kurang lebih hampir 7.000 meter. Ya, jadi awal, ya, saya berazam dari dulu, tanah warisan dari ibu saya wakafkan. Ya, semua yang ada di sana, ada 3.600 lebih. Bismillah, tawakal Allah, saya wakafkan untuk Baitul Salam. Kemudian kakak sepupu saya, istrinya Mbak Umi, anak menantunya Pak almarhum Yai Haji Muhammad Dalhar, Agus Baikuni, ya, itu
juga mewakafkan rumah dan tanah seluas 1000 meter. Jadi di situ kurang lebih 6.000. Ya, terus adik saya juga ikut, ya, 2.000 meter dibeli wakafnya sepertiganya kurang lebih. Ya, dibeli dengan murah. Alhamdulillah. Artinya ini sudah dipersiapkan semuanya. Mudah-mudahan November kita peletakan batu pertama. Ya, Allahumma amin. Ini info. Dan itu untuk Baitus Salam terus berkembang, terus bertambah. Inilah pancajiwa kita harus menjadi asas keikhlasannya, keunggulannya, mandiri. Kalau kita sudah punya santri lebih dari 1000 dan kita sudah melampaui itu, ya, itu sudah bisa kita mandiri. Ya. Pancajiwa yang keberapa mandiri itu? Halo? Yang ketiga. Pertama apa? Keikhlasan. Kedua apa? Keunggulan. Ketiga apa? Mandiri. Mandiri itu apa? Mandi sendiri. Tidak menggantungkan ke siapa-siapa, hanya kepada Allah. Allahus Somad. Ya, Allahus Somad. Alhamdulillah kita membangun asrama putri puluhan M bisa kita biayai sendiri. Itu artinya kita sudah mandiri. Ketika itu sejarahnya, ya, Menteri PU akan mengucurkan dana, ya, lupa namanya, untuk mahasiswa itu apa? Rusunawa. Ya, itu Satgino yang bikin proposal dulu, ya. Itu sudah, ya, hampir terus ketera ada COVID sehingga digagalkan. Tidak ada bantuan karena untuk menangani COVID. Ya, ketika itu bismillah bangun sendiri. Ternyata juga bisa. Itulah mandiri kita. Mandiri kita. Ya. Nah ini, maka dari itu para ustadz dan ustadzah, kita asas dasar keikhlasan itu akan menjadi unggul dan kita bisa mandiri. Kalau unggul, magnetnya lebih kuat, sedotannya lebih kuat untuk apa? Siswa, untuk santri, terus gampang. Kalau unggul, kalau nggak unggul, siapa yang mencari? Ya, kalau nggak unggul, siapa yang mau? Ya, itulah. Maka keunggulan itu menjadi magnet bagi kita. Ya. Sudah mandiri, memberikan maslahat umat, maslahat bangsa, kita memberikan kontribusi itu. Nah, itu yang akhirnya insya Allah itu akan menjadi ngesuh ukhuwah, bagaimana kita merealisasikannya. Ukhuwah yang longgar dan besar, yang tidak terbatas, bisa ukhuwah jelas imaniyah islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah apa lagi? Ukhuwah bangsaniyah, ya. Itu akan terus kita lakukan dan kita realisasikan. Para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pancajangka, pancajiwa tidak akan bisa terrealisir kalau ustadz ustazah karyawan karyawatinya itu tidak punya komitmen, tidak punya iltizam, tidak punya keikhlasan. Adanya iltizam karena ikhlas, adanya konsisten komitmen itu karena keikhlasan.
ya, maka alam itu yang akan menyeleksi di antara kita. Siapa yang paling komitmen di antara kita? Siapa yang paling konsisten, ya, itulah yang insya Allah penyangga yang paling kuat, penyangga yang paling kokoh untuk pesantren kita, pondok kita. Nah, inilah ya Ustadz-ustadzah. Yang ketiga yang saya sampaikan kemarin itu ada mutafaruk, itu suatu hal yang aksiomatis. Kita kuat, kita kokoh karena tidak ada perselisihan, tidak ada cekcok, tidak ada mengedepankan kepentingan. Itu. Ya. Wala tafarraqu. Itu beberapa minggu yang saya sampaikan surat Al-Anfal itu. Menjadi acuan kita. Fatadhaba rihukum. Ya, akan hilang kekuatanmu. Karena apa? Adanya tafarruq itu. Lah tafarruq itu muncul karena ghibah, karena najwa. Apa najwa? Najwa Shihab. Wala tatanajau bil itsmi wal udwan. Jangan kalian di belakang untuk melemahkan, membicarakan untuk kelemahan, membicarakan orang lain, pimpinannya atau atasannya dengan membicarakan hal-hal yang negatif, kelemahan dan lain sebagainya. Kalau ada kelemahan pimpinan, dibantu bukan untuk digunjing atau dinajwa, yang itu akan melemahkan kita. Itu para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak ya yang saya sampaikan. Selanjutnya ada pengumuman. Ustaz Waldi maju. Sampaikan hasil rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad besok bertepatan dengan Ahad Pon. Ini sesuai instruksi dari pimpinan bahwa sifatnya wajib bagi seluruh karyawan, guru di SD, Pancasila, TKIT, SMP, SMA ataupun KMI. Guru yang ada di Cangkringan. Jadi yang kita yang di pelajaran harus awal harus menjadi teladan. Jadi besok ada persahabatan yang akan selalu dicek oleh pimpinan. Kalau itu terkait hal yang ketugasan dan sebagainya, nanti dari masing-masing unit untuk menyiapkan. Jadi itu kita akan menjadikan Ahad Pon sebagai program kumpulan pondok, sebagai syiar, sebagai sarana kita untuk lebih mengenalkan, karena target sasaran Ahad Pon tidak hanya khusus keluarga besar pesantren, tapi juga sampai lingkungan sekitar. Untuk itu kami minta selaku yang diamanahi di Ahad Pon untuk semuanya hadir, ajak keluarga, suami istri panjenengan, kita ramaikan Ahad Pon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah disampaikan pengumuman dari Tua Sosda, Sosial dan Dakwah. Alhamdulillah. Jadi memang kemarin disepakati begitu. Ya, disepakati agar supaya Ahad Pon itu besar. Kalau besar itu magnetnya juga akan besar. Ya. Dan mudah-mudahan nanti dari Ahad Pon itu terus ada terkumpul dana, bisa membangun atap yang di depan, yang di atas kita ini sampai sana, bisa untuk futsal, bisa untuk pengajian, bisa untuk parkir dan seterusnya, multifungsi. Nah, itu penting. Nah, makanya para ustadz dan ustadzah semuanya hadir, dan kemarin tim keuangan dan penggajian menyampaikan kalau tidak hadir di Ahad Pon dihitung apa, saudara Kantor? Tidak masuk 1 hari. Nah, itu. Jadi kalau tidak hadir Ahad Pon dihitung tidak masuk 1 hari. Mudah-mudahan manfaat untuk kita, ya.
ya memang harus kita lakukan seperti ini untuk kebersamaan kita. Aku lupa lihada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.